Malam sudah larut, tapi lampu di ruang tengah rumah kecil itu masih menyala terang. Cahayanya menyorot tumpukan kain berwarna-warni di atas meja dan sesosok tubuh yang membungkuk di atas mesin jahit. Suara mesin jahit yang berderu pelan menjadi satu-satunya musik pengantar tidur di rumah itu. Sebuah melodi yang sudah sangat dikenal oleh Wina dan putrinya, Lala. Wina, perempuan berusia 35 tahun itu, merasakan punggungnya pegal dan matanya panas. Ia menghentikan laju mesinnya sejenak, meregangkan jemari tangannya yang kaku. Di sampingnya, setumpuk pakaian anak-anak yang sudah selesai dijahit tersusun rapi, siap untuk diantar ke butik langganannya besok pagi. Ini adalah pekerjaan keduanya, sumber penghasilan tambahan yang ia kerjakan setelah pulang dari pekerjaan utamanya sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil di pinggir kota Jakarta. Ia melirik ke arah jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Napasnya terasa berat. Lelah sudah menjadi teman sehari-harinya. Sahabat yang tak pernah absen menyapanya setiap pagi dan memeluknya erat setiap malam. Namun, setiap kali rasa lelah itu mencoba meruntuhkan semangatnya, Wina akan memejamkan mata dan membayangkan satu wajah. Wajah putrinya, Lala. Lala yang berusia 9 tahun, dunianya, mataharinya, alasan dari semua kerja kerasnya. Lala kini tertidur pulas di kamar mungil mereka. Mungkin sedang memimpikan pensil warna baru atau kanvas putih yang luas. Senyum tipis terukir di bibir Wina. Untuk mimpi-mimpi Lala, rasa lelah ini tidak ada artinya. Perlahan, Wina bangkit dari kursinya, berjalan tanpa suara menuju kamarnya. Ia membuka pintu dengan hati-hati, tidak ingin membangunkan buah hatinya. Di dalam kamar yang remang-remang, Lala tertidur dengan damai, memeluk boneka kelinci usang kesayangannya. Di dinding sebelah tempat tidurnya, tertempel puluhan kertas gambar hasil karyanya. Gambar-gambar penuh warna yang ceria, gambar taman bunga dengan kupu-kupu raksasa, gambar istana di atas awan, juga gambar dirinya dan Wina sedang bergandengan tangan di bawah pelangi. Lala adalah seniman kecilnya. Bakatnya terlihat sejak ia pertama kali bisa memegang krayon. Dunianya penuh imajinasi. Dan tangannya begitu terampil menuangkan imajinasi itu ke atas kertas. Wina tahu, di dalam tubuh mungil putrinya itu, tersimpan bakat yang luar biasa. Bakat itu harus dipupuk, harus diberi jalan. Dan jalan itu membutuhkan biaya. Itulah sebabnya Wina bekerja tanpa kenal waktu. Itulah sebabnya ia rela melewatkan makan siang demi menghemat beberapa ribu rupiah. Semuanya bermuara pada satu tujuan. Satu angka yang tersimpan aman di dalam rekening bank yang ia namai, dana mimpi Lala. Setelah memastikan Lala nyaman dalam tidurnya, Wina kembali ke ruang tengah. Ia tidak melanjutkan jahitannya, melainkan duduk di sofa tua dan mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi mobile banking, memasukkan kata sandinya dengan jemari yang sedikit gemetar karena lelah. Beberapa detik kemudian, sebuah angka muncul di layar. 150 juta rupiah. Wina menatap angka itu lama. Matanya berkaca-kaca. Setiap digit di angka itu adalah representasi dari tetesan keringatnya, jam tidurnya yang hilang, dan pengorbanan-pengorbanan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Uang itu adalah benteng pertahanannya, jaminan masa depan untuk Lala. Dengan uang itu, Lala bisa masuk sekolah seni terbaik, bisa melanjutkan kuliah tanpa perlu khawatir soal biaya. Dengan uang itu, Lala bisa terbang bebas mengejar mimpinya, sebuah kemewahan yang tidak pernah Wina miliki. Hubungannya dengan keluarganya sendiri tidak pernah mudah. Ia adalah anak pertama, bayangan yang seringkali tak terlihat di samping adiknya, Amel. Amanda, nama lengkapnya, adalah bintang di keluarganya. Cantik, sukses, dan selalu tahu cara mendapatkan apa yang ia inginkan. Bunda, ibu mereka, tidak pernah berusaha menyembunyikan pilih kasihnya. Di mata Bunda, Amel adalah mahakarya, sementara Wina adalah sebuah sketsa yang belum selesai. Amel bekerja di sebuah perusahaan multinasional, penampilannya selalu glamor, dan media sosialnya penuh dengan foto-foto liburan mewah dan barang-barang bermerek. Dunianya begitu jauh berbeda dari dunia Wina yang hanya berkutat pada mesin jahit dan laporan kantor. Mereka jarang bicara, dan setiap kali bicara,
Selalu ada jurang pemisah yang terasa begitu lebar di antara mereka. Wina sering merasa seperti penonton dalam kehidupan keluarganya sendiri, hanya melihat dari kejauhan. Ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk. Nama, Bunda, tertera di layar. Wina menarik napas panjang sebelum menjawabnya. Selalu ada perasaan cemas setiap kali ia harus berbicara dengan ibunya. "Halo, Bun," sapanya pelan. "Wina, kamu belum tidur?" "Bunda kira kamu sudah tidur." Suara Bunda terdengar seperti biasa, datar dan tanpa kehangatan. "Belum, Bun. Masih ada sedikit jahitan." "Ya sudah. Bunda cuma mau kasih kabar. Adikmu, Amel, baru saja dilamar sama Raka." Jantung Wina berdebar sedikit lebih cepat. Raka, James. Ia pernah mendengar nama itu beberapa kali dari Amel. Seorang pria dari keluarga yang sangat kaya dan terpandang. Tentu saja, Amel selalu mendapatkan yang terbaik, atau setidaknya, yang terlihat terbaik di mata dunia. "Oh ya? Wah, alhamdulillah. Selamat buat Amel," ucap Wina, mencoba terdengar tulus. Ada sedikit rasa bahagia untuk adiknya, namun rasa itu tertutup oleh perasaan lain yang lebih rumit. Perasaan terasing. Iya. Pestanya akan diadakan besar-besaran, tentu saja. Keluarga Raka tidak mau yang biasa-biasa saja. Mereka mau yang terbaik untuk anak satu-satunya. Lanjut Bunda. Ada nada bangga yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Amel sangat bahagia. Akhirnya, hidupnya akan sempurna. Wina hanya bisa bergumam pelan. Sempurna. Kata itu terdengar begitu asing di telinganya. Baginya, hidup adalah perjuangan. Baginya, kebahagiaan adalah melihat Lala tertawa, bukan pesta mewah atau gaun yang mahal. "Nanti kalian datang, ya. Jangan pakai baju yang aneh-aneh. Malu-maluin nanti," kata Bunda lagi. Kalimat yang terasa seperti tusukan jarum kecil di hati Wina. "Iya, Bun," jawab Wina singkat. Pembicaraan itu tidak berlangsung lama. Setelah telepon ditutup, Wina termenung dalam diam. Pengumuman pernikahan Amel seolah menjadi penegas sekali lagi tentang posisinya di dalam keluarga. Ia akan selalu menjadi Wina yang sederhana, Wina yang berjuang sendirian, Wina sang ibu tunggal. Sementara Amel akan selalu menjadi Amel yang bersinar, yang dunianya penuh kemewahan dan pujian. Wina kembali membuka galeri foto di ponselnya, menatap foto Lala yang sedang tersenyum lebar sambil memegang piala juara lomba menggambar tingkat sekolah. Senyum Lala adalah kesempurnaan baginya. Piala kecil itu lebih berharga dari semua perhiasan yang dimiliki Amel. Ia tahu jalan di depan akan semakin rumit dengan adanya pernikahan ini. Akan ada lebih banyak perbandingan, lebih banyak tuntutan. Tapi Wina menguatkan hatinya. Selama ia punya Lala, dan selama dana di rekening itu tetap aman, ia akan baik-baik saja. Dana itu bukan sekadar uang. Itu adalah tiket kebebasan untuk Lala. Tiket untuk keluar dari bayang-bayang dan membangun dunia versinya sendiri. Dunia yang penuh warna, seindah lukisan-lukisannya. Wina tidak akan membiarkan apapun atau siapapun merenggut tiket itu dari tangan putrinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri malam itu, di tengah keheningan dan deru mesin jahit yang telah berhenti. Sejak pengumuman itu, dunia Bunda dan Amel seolah hanya berputar pada satu poros, pernikahan. Grup percakapan keluarga yang tadinya sepi, kini setiap hari dibanjiri foto-foto referensi gaun pengantin, dekorasi pelaminan, hingga contoh kue pernikahan bertingkat-tingkat. Wina hanya membaca, sesekali mengirimkan emoji jempol sebagai tanda bahwa ia melihatnya. Ia tidak punya banyak hal untuk dikomentari. Dunia itu terasa begitu jauh dari jangkauannya. Amel mulai merencanakan pernikahannya dengan sangat serius. Semua harus sempurna, mewah, dan pantas untuk dipamerkan. Vendor-vendor terbaik di Jakarta dipesan. Gedung termegah di pusat kota telah disewa. Setiap detail dibicarakan dengan penuh semangat oleh Amel dan Bunda, sementara Wina hanya menjadi pendengar pasif. Ia mencoba menawarkan bantuan, hal-hal kecil yang mungkin bisa ia kerjakan, namun tawarannya seringkali diabaikan atau dijawab dengan, "Tidak usah, ini urusan vendor profesional." Wina tahu artinya.
bantuannya, tenaganya, tidak cukup berkelas untuk pernikahan adiknya. Suatu akhir pekan, Wina mengajak Lala pergi ke sebuah pusat perbelanjaan sederhana. Ia harus membeli baju untuk acara pernikahan itu. Tentu bukan di butik desainer seperti yang mungkin akan dikenakan Amel, tapi setidaknya, baju yang pantas dan rapi. "Ibu, nanti di sana ada es krim coklat yang tinggi sekali," tanya Lala sambil berjalan riang di sampingnya. Matanya berbinar membayangkan pesta. Wina tersenyum dan mengusap rambut putrinya. "Mungkin ada, sayang. Nanti Lala boleh makan es krim. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti batuk." "Asik." Lala juga mau lihat Tante Amel pakai baju putri raja. "Pasti cantik sekali ya, Bu." Hati Wina terasa hangat sekaligus perih. Kepolosan Lala adalah anugerah. Putrinya hanya melihat kebahagiaan dan keindahan, tanpa menyadari duri-duri tajam yang tersembunyi di baliknya. "Iya, sayang. Pasti cantik sekali." Mereka masuk ke sebuah toko pakaian. Wina dengan sabar memilih-milih gaun untuk Lala. Pilihannya jatuh pada sebuah gaun berwarna biru langit yang sederhana, dengan pita kecil di bagian pinggang. Saat Lala mencobanya, gaun itu terlihat begitu manis di tubuh mungilnya. Lala berputar-putar di depan cermin, tertawa senang. "Aku seperti Putri Elsa, Bu," serunya. Untuk dirinya sendiri, Wina memilih sebuah blus batik yang elegan namun tidak mencolok, dipadukan dengan rok panjang berwarna gelap. Sederhana, tapi sopan. Saat di kasir, Wina membayar dengan hati-hati, memastikan pengeluarannya tidak mengganggu alokasi dana untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungannya. Setiap rupiah begitu berharga baginya. Meski hanya menjadi penonton, Wina tetap berusaha mendukung Amel dengan caranya sendiri. Ia mengirimkan makanan ke rumah saat tahu Amel dan Bunda sedang sibuk rapat dengan wedding organizer. Ia menelepon untuk menanyakan kabar, meskipun yang ia dengar hanyalah keluhan Amel tentang warna bunga yang tidak sesuai atau desainer yang sulit dihubungi. Wina mendengarkan dengan sabar, menelan semua komentar sinis yang sesekali terselip, seperti, "Kamu sih enak, Win, hidupnya santai. Tidak perlu pusing mikirin hal-hal penting seperti ini." Wina hanya tersenyum tipis mendengarnya. Entai, adiknya tidak tahu bahwa setiap malam ia harus berkejaran dengan waktu, menyelesaikan jahitan demi jahitan untuk menutupi biaya sekolah Lala bulan depan. Suatu sore, saat Wina sedang membantu Lala mengerjakan pekerjaan rumahnya, Lala tiba-tiba mendapat sebuah ide. "Ibu, sebentar lagi kan Tante Amel menikah. Lala mau kasih hadiah," katanya dengan mata berbinar. "Oh ya? Memangnya Lala mau kasih apa?" Lala berlari ke kamarnya dan kembali dengan membawa peralatan menggambarnya. Ia mengeluarkan kertas karton tebal, spidol warna-warni, dan beberapa pita kecil. Lala mau buat kartu ucapan yang paling bagus sedunia. Selama beberapa hari berikutnya, membuat kartu itu menjadi proyek rahasia Lala. Ia mengerjakannya dengan sangat teliti. Ia menggambar karikatur Amel dan Raka yang sedang tersenyum, dengan latar belakang pelaminan penuh bunga. Ia menghias setiap sudut kartu dengan detail-detail kecil yang cantik. Di bagian dalamnya, dengan tulisan tangannya yang masih sedikit miring, ia menulis, "Untuk Tante Amel dan Om Raka, selamat menikah. Semoga bahagia selamanya. Dari Lala." Saat kartu itu selesai, Wina merasa sangat terharu. Karya sederhana itu dibuat dengan cinta yang begitu tulus. Akhir pekan itu, mereka pergi ke rumah Bunda untuk mengantarkan beberapa pesanan kue yang dititipkan teman Wina. Itu adalah kesempatan yang pas untuk memberikan kartu dari Lala. Amel sedang berada di sana, sibuk memilih foto-foto pre-wedding di laptopnya. Lala, dengan sedikit malu-malu, mendekati bibinya dan menyodorkan kartu buatannya. "Ini buat Tante Amel," cicitnya pelan. Amel mengalihkan pandangannya dari layar laptop, menatap kartu di tangan Lala dengan alis terangkat. Ia mengambilnya. Hening sejenak saat Amel membuka dan melihat isi kartu itu. Wina menahan napas, khawatir adiknya akan memberikan komentar yang menyakitkan. Namun, di luar dugaan, ekspresi wajah Amel melembut. Seulas senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya. "Wah, bagus sekali, Lala. Ini kamu yang buat sendiri?"
Lala mengangguk dengan semangat. Wajahnya bersemu merah karena senang. Pintar sekali kamu. Terima kasih ya, sayang, kata Amel, sambil mengusap kepala Lala. Itu adalah momen kehangatan yang langka di antara mereka. Untuk sesaat, Wina merasa dinding es di antara ia dan adiknya sedikit mencair. Bunda yang melihat dari dapur pun ikut tersenyum. Memang Lala ini ada-ada saja bakatnya, komentar Bunda. Amel menatap kartu itu sekali lagi, membolak-baliknya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Lala, gambarmu kan bagus. Tante boleh minta tolong tidak? Minta tolong apa, Tante? Tanya Lala, antusias. Nanti di meja utama, meja keluarga, Tante mau ada kartu ucapan terima kasih untuk tamu-tamu spesial. Kalau dibuatkan oleh Lala, pasti lebih personal dan unik. Lala mau buatkan untuk Tante? Ada sekitar 10 kartu. Pinta Amel dengan suara manis. Mata Lala langsung berbinar. Diberi tugas penting untuk pernikahan bibinya adalah sebuah kehormatan besar baginya. Mau. Lala mau, Tante. Wina sedikit ragu. Ia tahu betapa perfeksionisnya Amel. Ia takut jika nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi adiknya. Lala yang akan kena semprot. Tapi melihat wajah putrinya yang begitu bahagia, ia tidak tega untuk menolak. Lagi pula, mungkin ini adalah cara Amel untuk melibatkan mereka, untuk membuat Lala merasa menjadi bagian dari hari besarnya. Tentu saja dia mau. Mel, anggap saja itu hadiah pernikahan tambahan dari kami, kata Wina akhirnya, mencoba terdengar ceria. Baguslah, tidak perlu yang terlalu rumit. Yang penting manis dan personal, kata Amel, sebelum kembali sibuk dengan laptopnya. Momen kehangatan itu berlalu secepat datangnya. Malam itu, Lala tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Ia sudah merancang ide-ide di kepalanya. Bunga apa yang akan ia gambar? Warna apa yang akan ia gunakan? Ia merasa seperti seorang seniman sungguhan yang mendapat proyek besar. Wina memandangi putrinya dari ambang pintu. Ada perasaan bangga yang membuncah di dadanya. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, ada sedikit rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Ia berharap, semoga niat Amel memang setulus senyumnya tadi. Semoga undangan untuk berkontribusi ini bukanlah sebuah undangan yang dipenuhi duri-duri tersembunyi. Ia membuang jauh-jauh pikiran buruk itu dan memilih untuk percaya pada setitik kebaikan yang baru saja ia lihat dari adiknya. Untuk kebahagiaan Lala, ia rela berharap. Beberapa minggu sebelum hari pernikahan, ponsel Wina berdering di tengah-tengah kesibukannya menyortir bonbon di kantor. Nama Bunda muncul di layar. Wina sedikit mengernyit. Firasatnya mendadak tidak enak. Bunda jarang sekali meneleponnya di jam kerja. Halo, Bun, sapanya. Berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Wina, kamu sibuk tidak? Nanti malam ada acara? Tanya Bunda. Suaranya terdengar lebih ramah dari biasanya. Keramahan yang justru membuat Wina semakin waspada. Nanti malam aku harus menyelesaikan beberapa jahitan. Bun, ada apa? Sudah, tunda saja jahitanmu itu. Penting mana jahitan sama keluarga? Kata Bunda dengan nada memerintah yang terselubung. Nanti malam kita makan di luar. Di restoran Grand Royal yang baru buka itu. Bunda mau ada pertemuan keluarga penting. Kamu, Amel, Bunda, kita bertiga. Wina terdiam sejenak. Restoran Grand Royal. Ia pernah melihatnya saat melintas di kawasan bisnis Sudirman. Restoran mewah dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan terlihat dari luar jendela kacanya yang besar. Tempat itu bukan untuk kalangan sepertinya. Tapi, Bun, Lala tidak ada yang menjaga. Ya bawa saja Lala. Sekalian biar dia tahu tempat makan yang bagus itu seperti apa. Jangan di warteg terus. Jawab Bunda enteng, seolah baru saja memberikan sebuah anugerah. Jam 7. Ya, jangan terlambat. Amel yang sudah pesan tempat. Telepon ditutup sebelum Wina sempat mengatakan apa-apa lagi. Ia memegang ponselnya dengan perasaan campur aduk. Undangan itu terasa seperti perintah. Pertemuan keluarga. Kata itu terdengar berat dan penuh ancaman. Ia tahu ini bukan sekadar acara makan malam biasa.
Pasti ada sesuatu di baliknya. Sore itu, Wina menjemput Lala dari sekolah dengan pikiran yang melayang. Ia menjelaskan pada Lala bahwa mereka akan makan malam bersama nenek dan Tante Amel di tempat yang bagus. Lala, tentu saja, menyambut berita itu dengan sorak gembira. Di rumah, Wina memilihkan Lala gaun biru langit yang mereka beli tempo hari. Untuk dirinya sendiri, ia berdiri lama di depan lemari sederhananya. Tidak ada pakaiannya yang terasa cukup pantas untuk restoran semewah itu. Akhirnya ia memilih blus terbaiknya, yang ia setrika dengan sangat hati-hati, berharap kerah yang sedikit usang tidak akan terlalu kentara. Ia memoleskan bedak tipis di wajahnya, mencoba menyamarkan lingkaran hitam di bawah matanya yang merupakan bukti dari jam tidurnya yang kurang. Mereka berangkat menggunakan taksi online. Sepanjang perjalanan, Lala tak henti-hentinya berceloteh sambil menempelkan wajahnya di kaca jendela, mengagumi gedung-gedung tinggi yang bermandikan cahaya. Sementara itu, perut Wina terasa melilit, bukan karena lapar, tapi karena cemas. Restoran itu persis seperti yang ia bayangkan, bahkan lebih mewah. Seorang pelayan membukakan pintu untuk mereka. Alunan musik klasik yang lembut menyambut mereka di dalam. Karpet tebal meredam suara langkah kaki, dan aroma masakan lezat bercampur dengan parfum mahal menguar di udara. Wina merasa seperti ikan kecil yang salah masuk ke dalam akuarium hiu. Amel dan Bunda sudah menunggu di sebuah meja bundar di sudut ruangan. Mereka berdua tampak begitu serasi dengan suasana restoran. Amel mengenakan gaun sutra berwarna marun. Rambutnya ditata sempurna. Bunda memakai setelan blazer yang elegan. Perhiasan emas berkilau di pergelangan tangan dan lehernya. Wina dan Lala, dengan pakaian sederhana mereka, tampak kontras. "Kalian lama sekali," sapa Bunda tanpa tersenyum. Matanya mengamati penampilan Wina dari atas ke bawah dengan tatapan mengkritik. "Maaf, Bun. Tadi di jalan sedikit macet," jawab Wina sambil menarik kursi untuk Lala. Lala yang terpesona dengan kemewahan di sekelilingnya, menyapa dengan riang. "Selamat malam, Nenek." "Selamat malam, Tante Amel." Amel hanya tersenyum sekilas pada Lala sebelum kembali sibuk dengan ponselnya. Percakapan awal terasa canggung dan dipaksakan. Bunda dan Amel mendominasi obrolan, membicarakan hal-hal yang tidak bisa Wina ikuti. Tentang teman sosialita mereka yang baru pulang dari Eropa, tentang tas merek terbaru yang sedang diincar Amel, dan tentu saja, tentang persiapan pernikahan yang menurut mereka memakan biaya luar biasa besar. "Kamu tahu, Win, gaun pengantinku saja harganya hampir setara dengan uang muka rumah," kata Amel sambil tertawa kecil, seolah itu adalah hal yang sangat lucu. Wina hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus merespons apa. Harga gaun adiknya mungkin bisa membiayai sekolah Lala sampai lulus SMA. Seorang pelayan datang untuk mencatat pesanan. Wina membiarkan Bunda yang memilihkan makanan. Ia tidak familiar dengan nama-nama aneh di dalam buku menu yang tebal itu. Lala, dengan polosnya, menunjuk gambar steak di buku menu. Wina melirik harganya dan jantungnya mencelos. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Malam ini, ia hanya ingin semuanya cepat berlalu. Saat hidangan pembuka disajikan, suasana masih terkendali. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan. Bunda menanyakan nilai rapor Lala. Amel menunjukkan beberapa foto lagi dari persiapan pernikahannya. Wina mulai sedikit rileks. Mungkin firasatnya salah. Mungkin ini benar-benar hanya makan malam keluarga. Hidangan utama pun tiba. Steak pesanan Lala disajikan di atas piring besar. Mata gadis kecil itu berbinar melihatnya. Wina memotong-motong daging itu untuk putrinya. Merasakan sedikit kebahagiaan melihat Lala makan dengan lahap. Namun, saat mereka hampir menyelesaikan hidangan utama, suasana mulai berubah. Wina merasakannya dengan jelas. Bunda meletakkan garpu dan pisaunya dengan perlahan di atas piring. Ia berdeham, sebuah tanda bahwa bagian terpenting dari pertemuan ini akan segera dimulai. "Wina," panggil Bunda. Suaranya kini terdengar serius. "Ada sesuatu yang harus kami bicarakan denganmu." Amel pun meletakkan ponselnya. Wajahnya kini memasang ekspresi muram yang dibuat-buat. Jantung Wina mulai berdebar kencang lagi.
Ia menelan potongan daging di mulutnya yang tiba-tiba terasa seperti kertas. Ada apa, Bun? Bunda menatap Amel, memberinya isyarat untuk memulai. Begini, Kak. Amel memulai, menggunakan panggilan, Kak, yang hampir tidak pernah ia gunakan. Itu adalah taktik. Wina tahu itu. Seperti yang kakak tahu, persiapan pernikahanku ini sangat besar dan rumit. Kami ingin semuanya sempurna, karena ini menyangkut nama baik keluarga kita dan juga keluarga Mas Raka. Wina mengangguk pelan, menunggu kelanjutannya. Sebenarnya semua berjalan lancar. Tapi, ada sedikit masalah mendadak. Lanjut Amel, suaranya dibuat terdengar getir. Masalah? Bunda mengambil alih pembicaraan. Ada masalah dengan vendor catering, Win. Mereka tiba-tiba menaikkan harga di saat-saat terakhir, karena ada beberapa permintaan tambahan dari pihak keluarga Raka. Jumlahnya tidak sedikit. Wina masih diam, mencoba mencerna informasi itu. Ia tidak mengerti mengapa ia harus dilibatkan dalam masalah ini. Dan kemudian, kalimat itu pun datang. Kalimat yang akan mengubah segalanya. Kami kekurangan dana mendadak sebesar 150 juta rupiah, kata Amel dengan suara pelan. Matanya menatap lurus ke arah Wina. Dunia Wina seolah berhenti berputar. 150 juta. Angka itu begitu familiar. Angka yang setiap malam ia lihat di layar ponselnya. Angka yang menjadi napas dari semua mimpinya untuk Lala. Ia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ia menatap Bunda, lalu ke Amel. Ia melihat keseriusan di wajah mereka. Ini bukan lelucon. Kami tahu kamu punya tabungan, Wina, kata Bunda dengan suara yang lebih tegas. Bunda tidak sengaja melihat buku tabunganmu waktu itu di rumah. Jumlahnya pas. Wina merasa seperti ditelanjangi di tengah keramaian. Tabungan pribadinya, benteng rahasianya, telah diketahui. Ia merasa dikhianati. Begini, kami tidak minta, kok. Kami cuma pinjam. Amel menimpali dengan cepat, seolah bisa membaca pikiran Wina. Ini hanya untuk menutupi biaya catering itu sementara. Setelah pernikahan, setelah semua amplop dari tamu dibuka, pasti akan kami kembalikan. Mungkin setelah kami pulang bulan madu. Anggap saja ini bantuan dari kakak untuk pernikahan adiknya sendiri. Mereka mengatakannya dengan begitu mudah. Seolah meminjam uang 150 juta rupiah sama seperti meminjam 100.000. Mereka berbicara tentang tabungan hasil kerja kerasnya, darah dan keringatnya. Seolah itu hanyalah dana cadangan yang bisa dipakai kapan saja. Wina menatap Lala yang masih asyik dengan makanannya, tidak menyadari badai yang sedang berkumpul di atas meja mereka. Ia menatap putrinya, lalu kembali menatap ibu dan adiknya. Sebuah pertempuran baru saja dimulai di dalam hatinya. Pertempuran antara kewajiban sebagai anak dan kakak, melawan kewajibannya yang paling suci sebagai seorang ibu. Rasa terkejut yang dialami Wina begitu hebat hingga ia tidak bisa mengeluarkan suara selama beberapa saat. Ia hanya bisa menatap Bunda dan Amel bergantian, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ini semua hanyalah salah paham atau lelucon yang sangat tidak lucu. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan penuh harap yang menuntut dari kedua pasang mata itu. Suara denting sendok Lala yang mengenai piringnya menyadarkan Wina dari keterpakuannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan semua kekuatan yang ia miliki. 150 juta. Ulangnya dengan suara serak. Bun, Mel, aku tidak bisa. Ekspresi wajah Bunda langsung mengeras. Senyum tipis yang tadi tersungging di bibirnya lenyap seketika. Apa maksudmu tidak bisa? Bunda tahu kamu punya uangnya. Jangan pura-pura. Aku memang punya uang sejumlah itu, Bun. Tapi uang itu bukan untuk ini. Wina mencoba menjelaskan dengan sabar, meskipun hatinya terasa seperti diremas. Itu uang tabungan untuk kuliah Lala nanti. Aku sudah mengumpulkannya sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Setiap rupiahnya sudah ada tujuannya. Ia menatap kedua perempuan di hadapannya dengan tatapan memohon, berharap mereka bisa mengerti. Ia tidak sedang bicara tentang uang, ia sedang bicara tentang masa depan seorang anak.
masa depan cucu dan keponakan mereka sendiri. Namun, tatapannya hanya dibalas dengan pandangan dingin dari Amel. Kuliah Lala kan masih lama sekali. Kak, masih hampir 10 tahun lagi. Ini pernikahan cuma sekali seumur hidup. Masalah ini darurat. Masa depan Lala bisa dipikirkan nanti, tapi nama baik keluarga dipertaruhkan sekarang. Desis Amel, penekanannya pada kata, sekarang, terasa begitu tajam. Tapi ini bukan sekadar, dipikirkan nanti, Mel. Ini adalah janji. Janjiku pada Lala, dan pada diriku sendiri. Balas Wina, suaranya mulai bergetar menahan emosi. Aku bekerja siang dan malam untuk uang itu. Aku. Sudah. Potong Bunda dengan tidak sabar. Jangan mulai ceramah tentang kerja kerasmu. Kami semua juga kerja keras. Kamu pikir Amel tidak kerja keras? Kamu pikir Bunda membesarkan kalian tidak kerja keras? Ini bukan saatnya mengungkit-ungkit itu. Intinya sekarang keluarga sedang butuh bantuan, dan kamu punya kemampuan untuk membantu. Sebagai anak tertua, sudah seharusnya kamu punya tanggung jawab. Tuduhan itu terasa seperti tamparan. Egois. Tidak peduli pada keluarga. Kata-kata itu berdengung di telinga Wina. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir seperti itu? Seluruh hidupnya ia habiskan untuk mencoba menjadi anak dan kakak yang baik. Seringkali dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Dan sekarang, ketika untuk pertama kalinya ia mencoba memprioritaskan masa depan putrinya, ia dicap sebagai orang yang egois. Wina merasa putus asa. Ia mencoba mencari jalan tengah. Begini, katanya pelan. Aku tidak bisa memberikan semuanya. Itu tidak mungkin. Tapi aku bisa bantu. Aku punya sedikit simpanan darurat di luar tabungan itu. Mungkin aku bisa bantu 10 juta. Aku tahu itu tidak banyak. Tapi hanya itu yang aku sanggup. Ia mengatakannya dengan berat hati. 10 juta adalah uang yang sangat besar baginya. Itu berarti ia harus bekerja ekstra keras selama berbulan-bulan untuk menggantinya. Tapi ia rela melakukannya. Jika itu bisa mengakhiri percakapan menyakitkan ini dan menunjukkan bahwa ia bukannya tidak mau membantu sama sekali. Tawaran itu disambut dengan tawa mengejek dari Amel. 10 juta? Kak, kamu bercanda? Apa yang bisa kami lakukan dengan uang 10 juta? Itu bahkan tidak cukup untuk membayar kue pengantinnya. Aku tidak butuh uang recehmu. Lalu, dengan tatapan sedingin es, Amel mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku mau semuanya, atau tidak sama sekali. Suasana di meja itu menjadi begitu tegang hingga terasa menyesakan. Wina bisa merasakan tatapan beberapa pengunjung dari meja lain yang melirik ke arah mereka karena suara Amel yang mulai meninggi. Kalau kamu memang seegois itu, kalau uangmu itu lebih penting daripada kebahagiaan adikmu satu-satunya, lebih penting dari nama baik keluarga kita, lanjut Amel. Suaranya kini penuh dengan ancaman. Lebih baik kamu dan anakmu tidak perlu datang ke pernikahanku. Kata-kata itu menghantam Wina seperti badai. Sebuah ultimatum yang kejam. Ia dipaksa memilih antara masa depan putrinya atau ikatan keluarganya. Di tengah-tengah ketegangan itu, sebuah suara kecil yang polos tiba-tiba terdengar. Ibu. Wina menoleh dan melihat Lala menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Gadis kecil itu ternyata sudah berhenti makan. Ia diam-diam mendengarkan pertengkaran orang-orang dewasa di sekelilingnya. Ia mungkin tidak mengerti semua detailnya, tapi ia bisa merasakan kesedihan dan kemarahan yang pekat di udara. Ibu, jangan sedih, bisik Lala. Tangannya yang mungil terulur untuk menggapai tangan Wina. Tidak apa-apa, Bu. Kasih saja uangnya buat Tante Amel. Lala tidak usah kuliah juga tidak apa-apa. Lala bisa bantu ibu jahit di rumah. Hati Wina hancur berkeping-keping mendengarnya. Putrinya yang lugu, dunianya yang paling berharga, rela mengorbankan mimpinya sendiri hanya untuk melihat ibunya tidak sedih, hanya untuk mendamaikan pertengkaran keluarga. Kepolosan Lala terasa seperti belati yang ditusukkan oleh Bunda dan Amel tepat di jantungnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir di pipinya. Ia menarik Lala ke dalam pelukannya. Memeluknya erat-erat seolah ingin melindunginya dari semua kekejaman dunia. Tidak, sayang.
Jangan pernah berkata seperti itu. Bisik Wina di telinga Lala. Suaranya pecah. Mimpi kamu adalah hal yang paling penting untuk ibu. Lebih penting dari apapun. Melihat Wina menangis, bukannya melunak. Wajah Bunda dan Amel justru semakin menunjukkan kekecewaan dan kemarahan. Bagi mereka, air mata Wina adalah sebuah drama untuk mencari simpati. Wina tahu percuma melanjutkan pembicaraan ini. Tidak akan ada yang mengerti. Ia sudah mendapatkan jawabannya. Malam ini, ia telah melihat wajah asli dari orang-orang yang ia sebut keluarga. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja, cukup untuk membayar makanan yang mereka pesan. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berdiri. Ia menggandeng tangan Lala dengan erat. "Ayo, sayang, kita pulang." Ia berjalan meninggalkan meja itu, meninggalkan restoran mewah itu, meninggalkan tatapan dingin dari ibu dan adiknya. Ia tidak menoleh ke belakang. Saat pintu restoran tertutup di belakangnya, ia merasa angin malam Jakarta yang dingin menerpa wajahnya. Angin itu terasa seperti sebuah pembebasan sekaligus penegasan akan kesendiriannya. Ia mungkin telah kehilangan keluarganya malam ini, tapi ia telah berhasil melindungi satu-satunya harta yang ia miliki, mimpi putrinya. Dan untuk itu, ia tidak menyesal. Hari-hari setelah makan malam yang penuh bencana itu terasa sunyi dan berat. Tidak ada telepon dari Bunda. Tidak ada pesan dari Amel. Wina seolah dihapus dari peta keluarga. Keberadaannya diabaikan begitu saja. Keheningan itu, di satu sisi, memberinya sedikit ruang untuk bernapas. Namun di sisi lain, terasa seperti hukuman yang dingin dan kejam. Setiap malam, Wina berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamarnya yang retak, dan memutar ulang percakapan di restoran itu di kepalanya. Haruskah ia datang ke pernikahan itu? Sebagian dari dirinya ingin berteriak tidak. Untuk apa datang ke sebuah perayaan di mana kehadirannya tidak diinginkan? Untuk apa menyaksikan kebahagiaan orang yang telah melukainya begitu dalam? Hatinya yang lelah ingin sekali menarik selimut dan bersembunyi dari dunia. Namun, ada Lala. Lala tidak tahu menahu tentang ultimatum yang diberikan bibinya. Yang ia tahu hanyalah ia sudah menyelesaikan tugas pentingnya. Dengan penuh kebanggaan, ia menunjukkan 10 kartu ucapan yang telah ia buat dengan susah payah kepada Wina. Setiap kartu memiliki gambar yang berbeda, bunga-bungaan mungil, sepasang merpati, lonceng pernikahan, semua digambar dengan detail dan penuh warna. "Bagus tidak, Bu?" tanyanya. Matanya yang jernih menatap Wina penuh harap. Nanti kalau Tante Amel lihat, pasti dia senang sekali. Melihat wajah polos putrinya, melihat hasil karya yang dibuat dengan cinta yang begitu murni, hati Wina terasa perih. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada Lala bahwa mungkin saja mereka tidak akan datang? Bagaimana ia bisa merenggut secercah kebahagiaan dan kebanggaan dari hati kecil anaknya? Pada akhirnya, Wina membuat keputusan. Mereka akan datang. Bukan untuk Amel atau Bunda. Bukan karena ia memaafkan mereka. Mereka akan datang untuk Lala. Ia akan menelan rasa sakit dan penghinaannya sendiri demi senyum di wajah putrinya. Ia akan mengenakan baju sederhananya seperti sebuah baju zirah, dan menghadapi medan perang itu demi Lala. Ini adalah pengorbanan lain yang harus ia lakukan sebagai seorang ibu. Hari pernikahan itu pun tiba. Langit Jakarta cerah, seolah alam semesta tidak peduli pada mendung yang menggelayut di hati Wina. Pagi itu, Wina membantu Lala mengenakan gaun biru langitnya. Ia menyisir rambut Lala dengan lembut, mengikatnya dengan pita putih yang senada. "Aku cantik tidak, Bu?" tanya Lala sambil berputar di depan cermin kecil mereka. Wina berlutut di hadapannya, merapikan kerah gaunnya. Ia menatap mata putrinya dalam-dalam. "Kamu anak yang paling cantik di seluruh dunia," bisiknya, tulus. Untuk dirinya sendiri, Wina mengenakan blus batik dan rok panjang yang sudah ia siapkan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang perempuan biasa, dengan jejak-jejak kelelahan yang tak bisa disembunyikan oleh bedak tipis. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan. Hari ini akan menjadi hari yang panjang.
Gedung pernikahan itu luar biasa megah. Pilar-pilar tinggi menyambut di pintu masuk, karpet merah tergelar anggun, dan ribuan bunga segar berwarna putih dan merah muda dirangkai menjadi dekorasi yang spektakuler. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya keemasan yang membuat segalanya tampak berkilauan. Wina menggandeng tangan Lala semakin erat. Mereka berdua tampak begitu kecil dan sederhana di tengah kemewahan yang memabukkan itu. Suara musik instrumental yang lembut mengalun, bercampur dengan dengung percakapan para tamu yang semuanya mengenakan pakaian terbaik mereka. Wina merasa setiap pasang mata tertuju padanya, mengamatinya, menilainya. Ia mencari-cari wajah yang ia kenal, berharap menemukan satu saja senyum ramah. Tapi tidak ada. Ia akhirnya menemukan Bunda di dekat pelaminan, sedang sibuk bercakap-cakap dengan beberapa perempuan yang penampilannya seperti sosialita dari majalah. Wina mendekat dengan ragu. Lala bersembunyi di belakang kakinya. "Bun," sapanya pelan. Bunda menoleh. Ekspresinya tidak berubah. Tatapannya dingin dan menusuk. Ia hanya mengangguk sekilas pada Wina, seolah pada orang asing. "Oh, kalian datang. Kami duduk di mana, Bun?" tanya Wina. Bunda melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh ke arah belakang ruangan. "Di meja nomor 28. Di belakang sana," katanya singkat, sebelum kembali larut dalam obrolan pentingnya. "Di belakang sana." Dua kata itu terasa seperti vonis. Wina menelan ludah. Ia menggandeng tangan Lala dan memulai perjalanan panjang mereka menuju meja nomor 28. Mereka berjalan melewati puluhan meja bundar yang dihias indah, melewati para tamu penting, teman-teman Amel, kolega bisnis keluarga Raka. Setiap langkah terasa berat. Ia bisa merasakan lirikan mata dan bisikan-bisikan samar yang mengikuti mereka. Meja nomor 28 terletak di sudut paling belakang ruangan, hampir berbatasan dengan pintu keluar masuk para pelayan. Pemandangan ke arah pelaminan dari sana terhalang oleh sebuah pilar besar. Di meja itu sudah duduk beberapa orang kerabat jauh dari kampung yang tampak sama canggungnya seperti Wina. Wina mencoba tersenyum pada mereka saat ia dan Lala duduk. Hatinya terasa sesak. Ini adalah penghinaan yang dilakukan secara terang-terangan. Ia dan putrinya sengaja diasingkan, disembunyikan di sudut ruangan yang gelap. Dari tempatnya duduk, Wina bisa melihat teman-teman Amel, para pengiring pengantin yang cantik-cantik, berkumpul tidak jauh darinya. Mereka tertawa dan berbisik. Sesekali, salah satu dari mereka melirik ke arah Wina. Meskipun tidak bisa mendengar dengan jelas, Wina bisa merangkai sendiri kalimat-kalimat yang mungkin mereka ucapkan. "Itu loh kakaknya Amel. Kasihannya, hidupnya susah. Dengar-dengar sih dia cemburu sama Amel, makanya hubungannya tidak baik. Pantesan bajunya biasa banget. Beda kelas sama Amel." Setiap bisikan yang ia bayangkan terasa seperti duri yang menusuk kulitnya. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin membawa Lala lari dari tempat itu. Tapi ia tidak bisa. Ia harus kuat, setidaknya di depan Lala. Ia mengeluarkan buku gambar kecil dan beberapa pensil warna dari tasnya, memberikannya pada Lala agar putrinya itu punya kesibukan. Prosesi akad nikah pun dimulai. Wina hanya bisa melihat punggung para tamu yang berdiri di depannya. Suara penghulu terdengar sayup-sayup. Begitu pula dengan suara Raka saat mengucapkan ijab kabul. Ia tidak bisa melihat wajah Amel saat adiknya itu kini sah menjadi seorang istri. Saat semua tamu bertepuk tangan dan bersorak gembira, Wina hanya bisa termangu dalam diam. Ia melihat sebuah keluarga baru sedang merayakan kebahagiaan mereka di atas pelaminan yang megah. Dan ia merasa begitu jauh, begitu terasing. Seolah ia berasal dari planet yang berbeda. Ia menggenggam tangan Lala yang sedang asyik menggambar. Tangan kecil yang hangat itu menjadi satu-satunya sumber kekuatannya. Pelaminan itu mungkin tampak indah dari kejauhan, penuh dengan bunga dan cahaya. Tapi bagi Wina, pelaminan itu terasa penuh dengan duri-duri tak kasat mata yang siap melukainya kapan saja. Dan ia tahu, hari ini masih belum berakhir. Setelah prosesi akad nikah selesai, suasana di dalam gedung berubah. Musik yang tadinya lembut kini berganti menjadi alunan lagu-lagu pop yang lebih ceria.
Para tamu mulai berhamburan menuju area prasmanan yang menyajikan aneka hidangan mewah. Hiruk-pikuk dan tawa memenuhi ruangan. Namun semua itu seolah tidak bisa mencapai sudut gelap tempat Wina dan Lala duduk. Tidak ada satupun anggota keluarga inti yang menghampiri meja mereka. Wina melihat paman dan bibinya dari kejauhan, sibuk bercengkerama dengan besan baru mereka. Seolah-olah meja nomor 28 itu tidak ada, tidak terlihat, dan tidak penting. Lala mulai gelisah. "Ibu, lapar," rengeknya pelan. Wina tersenyum, mencoba menyembunyikan kepedihan di hatinya. "Iya, sayang. Ayo kita ambil makan." Ia menggandeng Lala menuju barisan prasmanan yang panjang. Ia mengambilkan nasi goreng untuk Lala, beberapa potong ayam, dan puding coklat kesukaannya. Untuk dirinya sendiri, ia hanya mengambil sepotong kue kecil dan segelas air putih. Nafsu makannya sudah hilang entah kemana. Mereka kembali ke meja mereka dan makan dalam diam. Wina berusaha keras untuk terlihat normal di depan Lala. Ia memuji gambar Lala, menyuapinya sesekali, dan menjawab semua pertanyaan polosnya tentang gaun-gaun indah yang dikenakan para tamu. Ia memainkan perannya sebagai seorang ibu, sementara di dalam dirinya, ia merasa hancur. Ketika mereka sedang makan, Bunda tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia tidak datang sendiri. Di sampingnya, berdiri seorang wanita parubaya yang tampak sangat anggun dan berwibawa, mengenakan kebaya modern berwarna biru tua. Wina langsung menduga bahwa itu adalah Ibu Sonya, Ibunda Raka. Bunda tidak menatap Wina. Ia justru berbicara seolah-olah Wina tidak ada di sana. "Lihat, kan? Pestanya tetap berjalan dengan megah dan lancar," katanya dengan nada sinis yang ditujukan pada Wina. "Semua ini berkat kebaikan hati Bu Sonya. Untung saja beliau mau turun tangan langsung saat dengar ada masalah kecil soal catering kemarin. Coba kalau tidak, bisa malu keluarga kita." Kalimat itu adalah sebuah serangan yang disamarkan sebagai pujian untuk orang lain. Bunda sengaja mengatakannya dengan keras, agar Wina merasa bersalah dan tidak berguna. Ibu Sonya, yang diperkenalkan dengan cara yang canggung itu, hanya tersenyum tipis. Senyumnya tampak bijaksana. Matanya yang tajam menatap Wina sejenak. Sebuah tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada penghakiman di sana, hanya pengamatan yang tenang. Wina merasakan ada sesuatu yang janggal dari cerita Bunda. Seorang wanita sekelas Ibu Sonya, yang ia dengar adalah seorang pejabat tinggi, seorang hakim, tidak mungkin mengurusi masalah kekurangan dana catering secara langsung di hari-hari, rasanya tidak masuk akal. Kecurigaan mulai merayap di benaknya. Tapi ia tidak punya kesempatan untuk memikirkannya lebih jauh. Karena saat itu, sang pengantin wanita, Amel, datang menghampiri mereka. Ia berjalan dengan anggun dalam balutan gaun resepsinya yang bertahtakan ribuan kristal, menggandeng tangan suaminya, Raka. Wajahnya yang dipoles riasan tebal tampak cantik, namun matanya memancarkan api dendam yang belum padam. Raka, suaminya, tampak sedikit tidak nyaman. Ia tersenyum ramah pada Wina. "Mbak Wina, terima kasih sudah menyempatkan datang," sapanya dengan sopan. Wina hanya bisa mengangguk pelan. "Selamat ya, Raka, Amel." Tapi Amel tidak tertarik dengan basa-basi. Matanya menatap tajam ke arah Wina. "Aku kira kamu tidak punya muka untuk datang ke sini setelah apa yang kamu lakukan," desisnya. Suaranya pelan, agar tidak terdengar oleh tamu lain. Tapi setiap katanya penuh dengan racun. "Amel, sudah," tegur Raka pelan, mencoba menarik lengan istrinya. Tapi Amel menepisnya. Ia melanjutkan serangannya. "Datang ke sini dengan muka memelas dan baju seperti itu. Kamu sengaja, kan? Kamu mau semua orang kasihan sama kamu dan berpikir aku ini adik yang jahat? Kamu mau merusak hari pernikahanku." "Aku datang untuk Lala," jawab Wina lirih. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia memeluk bahu Lala, yang mulai tampak ketakutan melihat wajah bibinya yang marah. "Alasan? Kamu itu cuma iri denganku. Iri karena aku bisa mendapatkan semua ini sementara kamu tidak." Wina merasa cukup. Ia tidak akan membiarkan putrinya mendengar lebih banyak lagi kata-kata kejam ini. Lala juga sudah mulai menguap.
Matanya tampak sayu karena mengantuk. Tempat ini sudah menjadi terlalu beracun bagi mereka berdua. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Wina berdiri. Ia menatap Amel dan Raka dengan tenang. Amel, Raka, sekali lagi selamat atas pernikahan kalian. Kami mendoakan yang terbaik, katanya, mencoba menjaga martabatnya. Maaf, kami harus pamit pulang sekarang. Lala sudah sangat mengantuk. Ia meraih tasnya dan menggandeng tangan Lala. Keputusan Wina untuk pulang ternyata adalah pemicu ledakan yang sebenarnya. Bagi Amel, tindakan itu adalah puncak dari penghinaan. Berani-beraninya Wina pergi meninggalkan pesta megahnya begitu saja. Seolah pestanya tidak cukup penting. Kemarahan yang sejak beberapa minggu lalu ia pendam kini meledak tak terkendali. Wajahnya memerah di balik riasan tebalnya. Pulang, teriaknya. Suaranya kini tidak lagi pelan. Beberapa tamu di meja terdekat menoleh ke arah mereka. Enak saja kamu mau pergi. Pestanya bahkan belum selesai. Kamu benar-benar tidak menghargaiku sama sekali. Bunda, bukannya menenangkan, malah ikut memanasi suasana. Dasar tidak tahu diuntung. Sudah bagus diundang, malah mau pulang cepat-cepat. Raka tampak panik. Ia mencoba menenangkan istrinya. Sayang, sudah, biarkan Mbak Wina pulang kalau Lala memang mengantuk. Jangan buat keributan di sini. Tapi amarah Amel sudah mencapai puncaknya. Matanya yang nyalang tidak lagi menatap Wina. Tatapannya kini terkunci pada sosok kecil yang bersembunyi di belakang Wina. Pada Lala. Seolah-olah, anak kecil tak berdosa itu adalah sumber dari semua masalah dan kekecewaannya. Semua ini gara-gara kamu, bentaknya. Jarinya menunjuk lurus ke arah Wina dan Lala. Ruangan itu terasa semakin sunyi di sekitar mereka. Ketegangan terasa begitu pekat hingga bisa diiris dengan pisau. Wina merasakan firasat buruk yang luar biasa. Ia memeluk Lala semakin erat, mencoba membentuk perisai dengan tubuhnya. Tapi ia tahu, badai akan segera datang. Dan kali ini, ia tidak yakin bisa melindungi putrinya. Kemarahan Amel adalah api yang melahap segalanya. Akal sehat, sopan santun, bahkan citra pengantin sempurna yang susah payah ia bangun sepanjang hari, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Teriakan terakhirnya yang penuh murka membuat musik berhenti total. Para pemain di panggung kecil saling pandang dengan bingung. Ratusan pasang mata tamu kini tidak lagi tertuju pada pelaminan, melainkan pada drama nyata yang sedang berlangsung di sudut ruangan. Wina merasakan tatapan-tatapan itu seperti jarum. Ia hanya ingin pergi, membawa Lala keluar dari neraka ini. Tapi tubuh Amel yang bergaun megah itu kini menjadi penghalang. Sebuah tembok amarah yang tidak bisa ia tembus. Amel, sudah cukup, kata Wina gemetar. Ia menarik Lala lebih dekat ke belakang tubuhnya. Jangan permalukan dirimu sendiri. Permalukan diriku? Amel tertawa. Tapi suaranya terdengar seperti jeritan. Kamu yang mempermalukanku. Kamu dan anakmu. Dan kemudian, dalam gerakan yang begitu cepat dan tidak terduga, Amel menerjang maju. Ia tidak menyentuh Wina. Sasarannya lebih kecil, lebih rapuh. Tangannya yang dihiasi kuku-kuku panjang yang dicat merah, menyambar dan mencengkeram rambut Lala dengan kasar. Ah! Jeritan Lala yang melengking dan penuh rasa sakit merobek keheningan di dalam gedung. Itu bukan tangisan anak manja. Itu adalah jeritan ketakutan dan kesakitan yang murni. Mata Lala membelalak. Air mata langsung membanjiri wajahnya. Naluri keibuan Wina meledak. Ia menerjang balik, mencoba melepaskan cengkeraman brutal Amel dari kepala putrinya. Lepaskan anakku. Amel, lepaskan dia. Raungnya. Tidak lagi peduli pada siapapun yang melihat atau mendengar. Tapi sebuah kekuatan lain menahannya. Bunda, ibunya sendiri, dengan wajah keras seperti batu, memegang lengannya erat-erat, menghalanginya untuk menolong Lala. Wina, diam. Kamu yang memulai semua ini. Jangan bikin keributan lebih besar lagi. Desis Bunda, cengkeramannya di lengan Wina terasa menyakitkan. Bunda, apa yang Bunda lakukan? Lepaskan aku. Dia menyakiti Lala. Wina meronta.
Tidak percaya bahwa ibunya sendiri tega menghalanginya melindungi anaknya, cucunya sendiri. Sementara Wina tertahan. Amel, yang kini seperti kesetanan, menyeret Lala yang menangis meraung-raung beberapa langkah. Tubuh kecil Lala tidak berdaya melawan kekuatan orang dewasa yang sedang kalap itu. Ini yang kamu mau, kan? Ini, teriak Amel. Wajahnya memerah padam. Lalu ia melakukan hal yang tak terbayangkan. Dengan satu sentakan kuat, ia membanting tubuh kecil Lala ke samping. Di sana ada dinding partisi yang dihiasi bunga-bunga artifisial. Punggung Lala menghantam dinding itu dengan bunyi gedebuk yang pelan namun mengerikan. Tangisan Lala berubah menjadi isak tangis yang tersengal-sengal, penuh kengerian. Seluruh ruangan menahan napas. Beberapa tamu wanita menutup mulut mereka dengan ngeri. Raka, suami Amel, tampak pucat pasi. Ia mencoba mendekat. Amel, hentikan. Sadar, Mel. Tapi Amel belum selesai. Seolah belum puas, ia melihat panggung kecil tempat band bermain tadi, yang tingginya hanya sekitar 2 anak tangga dari lantai. Dengan kasar, ia mendorong Lala lagi ke arah panggung itu. Pergi kamu. Pergi dari sini. Dan dengan dorongan terakhir yang paling keras, tubuh Lala yang sudah kehilangan keseimbangan itu terhuyung ke depan, jatuh dari bibir panggung yang rendah. Tragedi itu mencapai puncaknya saat kepala Lala, dalam kejatuhannya, menghantam sudut tajam sebuah meja kecil yang diletakkan di sisi panggung, meja tempat meletakkan vas bunga besar. Bu! Suara benturan itu terdengar begitu keras di dalam ruangan yang sunyi. Setelah itu, tidak ada lagi jeritan. Yang ada hanya suara tangisan Lala yang lirih, penuh kesakitan. Ia tergeletak di lantai, memegangi sisi kepalanya dengan kedua tangannya yang mungil. Gaun biru langitnya kini tampak kotor dan kusut. Hening. Keheningan yang total dan absolut menyelimuti gedung pernikahan yang megah itu. Ratusan tamu terpaku di tempat mereka, menjadi saksi bisu sebuah adegan kekerasan yang brutal dan tidak masuk akal. Pengantin wanita, dalam gaunnya yang seharusnya menjadi simbol cinta dan kebahagiaan, baru saja mencelakai seorang anak kecil, keponakannya sendiri. Dalam sekejap, Wina berhasil melepaskan diri dari cengkeraman bunda. Ia tidak peduli lagi pada apapun. Dunianya runtuh. Ia berlari dan berlutut di samping tubuh putrinya. Lala, sayang, Lala, panggilnya dengan suara pecah. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memeriksa keadaan Lala. Ia melihat memar yang mulai membiru di pelipis anaknya, dan sedikit darah merembes dari sela-sela rambutnya. Sayang, bicara sama ibu. Mana yang sakit? Lala hanya bisa menangis, menunjuk kepalanya sambil terus terisak. Sakit, Bu, sakit. Wina memeluk tubuh mungil itu, mencoba menyalurkan seluruh kekuatan dan kehangatan yang ia miliki, meskipun tubuhnya sendiri terasa dingin seperti es. Ia mengutuk dirinya sendiri. Ia seharusnya tidak datang. Ia seharusnya melindungi Lala dengan membawanya jauh-jauh dari tempat ini, dari orang-orang ini. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Amel. Adiknya berdiri terpaku di atas panggung kecil. Gaunnya yang putih bersih kini ternoda oleh perbuatannya yang keji. Napasnya terengah-engah, dan di matanya ada kilatan kebingungan, seolah ia baru saja tersadar dari mimpi buruk dan melihat kehancuran yang telah ia ciptakan. Raka berdiri di sampingnya, menatapnya dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Bunda tampak pucat. Akhirnya menyadari bahwa situasi telah menjadi jauh di luar kendali. Wina tidak merasakan apa-apa lagi selain kebencian dan kepedihan yang meluap-luap. Di tengah reruntuhan pesta pernikahan adiknya, di atas lantai marmer yang dingin, sambil memeluk putrinya yang terluka, Wina bersumpah dalam hati. Ia tidak akan pernah memaafkan mereka. Tidak akan pernah. Keheningan yang mengerikan itu pecah menjadi riak-riak kepanikan. Para tamu mulai berbisik dengan ngeri. Beberapa mengeluarkan ponsel mereka, entah untuk menelepon bantuan atau merekam pemandangan yang kacau itu. Musik yang telah mati kini digantikan oleh suara tangisan Lala yang pilu dan isak tangis Wina yang tertahan. Raka akhirnya bergerak. Wajahnya penuh penyesalan dan kemarahan. Amel, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah gila? Tanyanya pada istrinya. Suaranya bergetar. Amel hanya menatapnya dengan pandangan kosong,
masih belum bisa memproses sepenuhnya perbuatannya. Sementara itu, Bunda mencoba melakukan penyelamatan citra yang terlambat. Tidak apa-apa, semuanya tenang saja, katanya pada beberapa tamu terdekat dengan senyum yang dipaksakan. Anak kecil, biasa kalau jatuh. Tidak ada yang serius. Perkataan Bunda yang meremehkan itu menyulut amarah Wina. Tidak serius? Sergahnya sambil mendongak. Matanya merah karena air mata dan amarah. Kepala anakku berdarah. Dan Bunda bilang ini tidak serius. Tepat pada saat kekacauan itu mencapai puncaknya, sebuah suara yang tenang namun penuh wibawa membelah kerumunan. Beri jalan. Semua orang menoleh. Ibu Sonya berjalan menembus kerumunan tamu dengan langkah yang mantap dan raut wajah yang serius. Ia rupanya baru saja kembali dari luar untuk menerima telepon penting, dan langsung dihadapkan pada pemandangan horor ini. Ia melihat Lala yang menangis di pelukan Wina, dan ia melihat Amel yang berdiri seperti patung di atas panggung. Matanya yang tajam langsung memahami apa yang telah terjadi. Ia tidak membuang waktu untuk bertanya pada anaknya atau besannya. Prioritasnya jelas. Ia langsung berlutut di sisi lain Wina, mengabaikan gaun kebayanya yang mahal mungkin akan kotor. Ibu Wina, saya Ibu Sonya, katanya dengan suara yang menenangkan. Jangan banyak gerakan putri Anda. Biarkan saya lihat lukanya. Wina, yang sedang panik, tertegun sejenak melihat ketenangan wanita itu. Ada aura otoritas yang membuat orang mau tidak mau menurutinya. Dengan tangan gemetar, Wina sedikit menyingkir agar Ibu Sonya bisa melihat luka Lala. Ibu Sonya memeriksa pelipis Lala dengan tatapan terlatih. Lalu ia mendongak dan menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Apakah ada dokter yang hadir di antara para tamu? Tanyanya dengan suara lantang dan jelas. Seorang pria paruh baya dengan cepat maju. Saya dokter, Bu. Dokter umum. Tolong periksa anak ini segera. Perintah Ibu Sonya. Dokter itu segera berlutut, mengeluarkan senter kecil dari sakunya dan memeriksa pupil mata Lala. Ia mengajukan beberapa pertanyaan lembut pada Lala, yang dijawab dengan isakan. Setelah beberapa menit melakukan pemeriksaan awal, ia menatap Ibu Sonya dan Wina. Benturannya cukup keras. Pupilnya merespons sedikit lambat. Ada kemungkinan gegar otak ringan, katanya dengan nada serius. Anak ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. CT scan untuk memastikan tidak ada pendarahan di dalam. Jantung Wina terasa seperti berhenti berdetak. Gegar otak. Kata itu terdengar begitu menakutkan. Ibu Sonya mengangguk. Wajahnya tetap tenang seolah sudah terbiasa menghadapi situasi darurat. Terima kasih, dokter. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menghubungi seseorang. Siapkan mobil saya di lobi sekarang. Kita ke rumah sakit Siloam. Perintahnya pada orang di seberang telepon. Setelah memastikan transportasi aman, ia menoleh pada Wina. Ibu Wina, kita bawa Lala ke rumah sakit sekarang. Semua biaya akan saya tanggung. Jangan khawatirkan apapun. Kemudian, setelah memastikan Lala akan segera ditangani, Ibu Sonya berdiri. Ia meluruskan kembali kebayanya dan berjalan perlahan menuju panggung kecil tempat Amel, Raka, dan Bunda masih berdiri membeku. Kini, perhatiannya beralih pada pelaku. Ia berhenti tepat di hadapan mereka. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia berbicara dengan nada yang datar, dingin, dan mematikan. Sebelumnya, mungkin banyak yang tidak tahu profesi saya. Ia memulai. Suaranya yang tenang terdengar jelas di seluruh ruangan yang senyap. Perkenalkan, nama saya Sonya Halim. Dan pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai hakim di pengadilan tinggi, dengan spesialisasi hukum keluarga dan perlindungan anak. Pengakuan itu mendarat seperti bom. Wajah Amel berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Bunda ternganga. Matanya membelalak tak percaya. Besan yang selama ini ia bangga-banggakan ternyata adalah seorang penegak hukum tingkat tinggi. Apa yang baru saja saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, dan juga disaksikan oleh ratusan tamu yang terhormat di sini. Lanjut Ibu Sonya, matanya menatap lurus ke arah Amel. Bukan lagi pertengkaran keluarga. Bukan lagi drama pernikahan.
Yang baru saja terjadi adalah tindak pidana serius berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur, yang mengakibatkan luka-luka, adalah sebuah kejahatan. Ancaman hukumannya bukan main-main. Pelakunya bisa dipenjara. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Sonya terasa seperti palu godam yang menghantam Amel dan Bunda. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tidak bisa berdalih. Mereka baru saja melakukan sebuah kejahatan di hadapan seorang hakim. Raka, panggil Ibu Sonya, kini menatap anaknya dengan ekspresi kecewa yang mendalam. Ibu sangat kecewa. Tapi sekarang bukan waktunya membahas itu. Tugasmu adalah memastikan istrimu tidak pergi kemana-mana. Kemudian ia kembali menatap Bunda. Dan Anda, Bu, sebagai seorang nenek, Anda seharusnya melindungi cucu Anda, bukan malah menghalangi ibunya saat dia mencoba menolong. Perilaku Anda juga tercatat. Akhirnya, seorang petugas keamanan gedung dan sopir pribadi Ibu Sonya tiba. Ibu Sonya memberikan instruksi dengan cepat dan efisien. Bawa Ibu Wina dan putrinya ke mobil saya. Antar mereka ke unit gawat darurat. Saya akan menyusul, katanya pada sopirnya. Lalu ia menoleh pada Wina. Pergilah, Bu. Temani putri Anda. Dia membutuhkan ibunya sekarang. Wina, dengan air mata yang masih mengalir, hanya bisa membisikkan kata, terima kasih, yang nyaris tak terdengar. Dengan bantuan petugas keamanan, ia menggendong Lala dengan hati-hati. Saat ia berjalan keluar dari ruangan itu, ia melewati pelaminan yang megah, melewati kue pernikahan yang menjulang tinggi, melewati semua simbol kebahagiaan yang kini terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Pintu ballroom tertutup di belakangnya, meredam suara kekacauan yang ia tinggalkan. Di dalam gendongannya, Lala menyandarkan kepalanya yang sakit di bahu ibunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wina merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu satu hal, seorang hakim telah turun tangan. Dan keadilan, mungkin saja, akan segera menemukan jalannya. Lorong rumah sakit terasa dingin dan steril. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidung, dan satu-satunya suara adalah derit sepatu perawat di lantai linoleum dan bunyi bip mesin-mesin dari balik tirai-tirai putih. Wina duduk di kursi besi yang dingin di luar ruang gawat darurat, memeluk dirinya sendiri. Setiap bunyi bip itu seolah berirama dengan detak jantungnya yang tak karuan. Ia telah menjawab pertanyaan yang sama berulang kali dari perawat dan dokter. Nama Lala, usianya, alergi yang ia miliki, dan kronologi kejadiannya. Setiap kali ia harus mengulang cerita tentang bagaimana Lala jatuh, sebuah luka baru terasa menggores hatinya. Setelah penantian yang terasa seperti selamanya, seorang dokter muda keluar menemuinya. Wajahnya tampak lelah namun menenangkan. Dengan ibu dari Ananda Lili, Wina langsung berdiri. Iya, saya ibunya. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Secara umum kondisinya stabil, Bu, kata dokter itu dengan tenang. Hasil CT scan menunjukkan tidak ada pendarahan internal atau keretakan di tengkorak. Syukurlah. Tapi benturannya memang cukup signifikan. Kami mendiagnosisnya sebagai gegar otak ringan. Kami akan memindahkannya ke ruang perawatan untuk observasi selama 1 atau 2 malam ke depan. Kami perlu memantau kondisinya. Pastikan tidak ada gejala lanjutan seperti mual parah atau pusing yang berlebihan. Wina merasakan sedikit kelegaan mengalir di tubuhnya. Setidaknya tidak ada cedera yang lebih parah. Ia menghela napas panjang yang gemetar. Boleh saya menemuinya sekarang? Tentu, Bu. Dia sudah di bilik nomor 3. Mungkin masih sedikit mengantuk karena efek obat pereda nyeri. Wina mengucapkan terima kasih dan segera berjalan menuju bilik yang ditunjuk. Di sana, di atas ranjang rumah sakit yang terlalu besar untuk tubuhnya, Lala terbaring dengan mata terpejam. Ada perban kecil menempel di pelipisnya. Selang infus terpasang di punggung tangannya yang mungil. Melihatnya terbaring tak berdaya seperti itu membuat hati Wina kembali terasa sesak. Ia menarik kursi dan duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Lala yang tidak diinfus.
Tangan itu terasa hangat. Ia mengelusnya dengan lembut. Air matanya kembali menetes tanpa bisa ia cegah. "Maafin ibu, sayang. Maafin ibu," bisiknya lirih. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada Lala yang sedang tertidur. Ia duduk di sana dalam keheningan selama hampir 1 jam, hanya memandangi wajah damai putrinya, sampai sebuah suara pelan memanggil namanya. "Mbak Wina." Wina menoleh. Di ambang pintu bilik, Raka berdiri. Ia sudah tidak lagi mengenakan setelan pengantinnya yang mewah. Kini ia hanya memakai kemeja putih yang tampak kusut dan celana panjang hitam. Wajahnya pucat, matanya merah, dan ada raut kelelahan dan rasa bersalah yang begitu dalam di sana. Wina tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan pandangan dingin. Saat ini, pria itu adalah representasi dari keluarga yang telah menghancurkan kepolosan anaknya. Raka sepertinya mengerti. Ia tidak berani melangkah lebih jauh. Ia hanya berdiri di ambang pintu dengan canggung. "Bagaimana? Bagaimana keadaan Lala?" "Gegar otak ringan," jawab Wina singkat. Suaranya datar tanpa emosi. Raka memejamkan matanya sejenak, seolah kata-kata itu adalah sebuah pukulan fisik baginya. "Ya Tuhan, saya minta maaf, Mbak. Saya benar-benar minta maaf." Tidak ada kata-kata yang cukup untuk. Suaranya tercekat. Wina tetap diam. Permintaan maaf terasa begitu murah saat ini. Melihat Wina tidak merespons, Raka melangkah masuk dengan ragu. Ia berhenti di kaki ranjang, menatap Lala dengan penuh penyesalan. Dia anak yang sangat manis. Dia tidak pantas menerima ini. Lalu ia menatap Wina. Matanya berkaca-kaca. "Ini semua salah saya juga, Mbak. Saya suaminya. Seharusnya saya bisa menghentikannya. Seharusnya saya lebih tegas. Saya gagal melindungi kalian berdua di sana. Saya minta maaf." Wina melihat ketulusan di mata Raka. Ia melihat penderitaan yang nyata di sana. Amarahnya yang membara sedikit mereda, berganti menjadi rasa lelah yang luar biasa. "Kenapa, Raka?" bisik Wina akhirnya. Pertanyaan yang sejak tadi berputar-putar di kepalanya. Kenapa Amel begitu membenciku? Kenapa dia menginginkan uang itu sampai tega melakukan semua ini? Raka menarik napas panjang. Ia tampak ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya membuat keputusan. "Mbak, ada sesuatu yang harus Mbak tahu," katanya pelan. "Ini mungkin akan terdengar lebih buruk lagi, tapi Mbak berhak tahu yang sebenarnya." Ia menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia tidak sengaja mendengar percakapan telepon antara Amel dan Bunda seminggu yang lalu. Percakapan yang ia kira hanyalah obrolan biasa, namun ternyata adalah sebuah rencana. "Tidak pernah ada krisis catering, Mbak," kata Raka. Suaranya nyaris tak terdengar. "Vendornya baik-baik saja. Tidak ada kenaikan harga. Tidak ada kekurangan dana. Semuanya sudah lunas saya bayar sejak sebulan yang lalu." Wina menatapnya. Tidak mengerti. "Lalu, untuk apa uang itu?" "Untuk bulan madu," jawab Raka dengan getir. "Amel, dia tiba-tiba ingin mengubah paket bulan madu kami. Yang tadinya hanya ke Bali, dia ingin mengubahnya menjadi tur keliling Eropa. Dia bilang dia ingin membuat teman-teman sosialitanya iri. Biayanya tentu jauh lebih mahal, dan saya menolaknya. Saya bilang itu pemborosan yang tidak perlu. Tapi ternyata, dia tidak menyerah. Dia dan tante, mereka merencanakan itu. Mereka tahu Mbak punya tabungan, dan mereka berniat mengambilnya dengan alasan krisis pernikahan." Kebenaran itu menghantam Wina dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada pukulan fisik. Jadi, semua itu bukan hanya keegoisan sesaat. Bukan hanya kepanikan. Itu adalah kebohongan yang direncanakan. Sebuah penipuan yang keji. Adiknya sendiri, dan ibunya, bersekongkol untuk mencuri masa depan Lala hanya demi sebuah liburan mewah. Hanya demi pamer. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang ia rasakan adalah amarah yang dingin, yang membeku di dalam pembuluh darahnya. Rasa sakit karena pengkhianatan itu jauh lebih dalam daripada luka fisik yang diderita Lala. "Saya baru menyadari semuanya saat di pesta tadi," lanjut Raka.
Suaranya penuh sesal. Saat ibu saya bilang beliau yang menutupi biaya catering, saya tahu itu tidak mungkin. Ibu saya tidak akan melakukan hal seperti itu tanpa memberitahu saya. Saat itu saya sadar, mereka telah berbohong pada semua orang, termasuk pada saya. Hening menyelimuti ruangan kecil itu. Satu-satunya suara adalah bunyi mesin infus yang teratur. Saya akan menanggung semua biayanya, Mbak, kata Raka dengan cepat. Semua biaya rumah sakit Lala, biaya terapinya nanti jika diperlukan, semuanya. Dan, tentang dana pendidikan Lala, saya akan menggantinya. Saya akan mentransfernya ke rekening Mbak, ditambah dengan kompensasi untuk semua ini. Saya mohon, Mbak, izinkan saya melakukan ini sebagai bentuk tanggung jawab saya. Wina memandangi wajah pria yang baru beberapa jam lalu menjadi adik iparnya. Pria yang pernikahannya telah menjadi panggung tragedi bagi anaknya. Ia melihat rasa malu dan keinginan tulus untuk menebus kesalahan di sana. Ia tidak langsung menjawab tawaran itu. Pikirannya berkecamuk. Uang bisa diganti. Luka fisik bisa sembuh. Tapi trauma yang dialami Lala, dan luka pengkhianatan di hatinya, bagaimana cara menyembuhkannya? Malam itu, setelah Raka pamit pulang, Wina duduk sendirian di samping ranjang Lala yang tertidur pulas. Lampu koridor yang temaram menyusup masuk ke dalam ruangan. Ia memandangi wajah putrinya, malaikat kecilnya yang terpaksa melihat sisi tergelap dari dunia orang dewasa. Kebenaran telah terungkap. Kini, bola ada di tangannya. Ia bisa menerima tawaran Raka dan mencoba melupakan semuanya. Atau ia bisa menuntut keadilan. Ia bisa melaporkan adiknya sendiri ke polisi. Ia bisa membuat Amel mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, di depan hakim seperti Ibu Sonya. Pilihan itu terbentang di hadapannya, berat dan menakutkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kekuatan. Kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, dan jalan hidup orang-orang yang telah menyakitinya. Malam itu di rumah sakit yang sunyi, Wina mulai berpikir. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seorang pejuang yang sedang merencanakan langkah selanjutnya. Beberapa hari kemudian, setelah Lala diizinkan pulang dari rumah sakit dengan instruksi untuk banyak beristirahat, Wina membuat janji untuk bertemu dengan Ibu Sonya. Mereka tidak bertemu di kantornya yang formal atau di rumahnya yang megah. Atas permintaan Wina, mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang tenang di dekat rumahnya. Sebuah tempat di mana Wina merasa setara dan bisa berbicara dari hati ke hati. Ibu Sonya datang sendiri, mengenakan blus sederhana, tanpa aura seorang hakim yang mengintimidasi. Ia memesan kopi dan mendengarkan dengan sabar saat Wina menceritakan semua yang telah ia putuskan. Saya sudah memikirkannya matang-matang, Bu. Wina memulai. Suaranya tenang dan mantap. Saya tidak akan mengajukan tuntutan pidana pada Amel. Ibu Sonya menatapnya, tidak terkejut, hanya menunggu penjelasan. Bukan karena saya memaafkannya. Terus terang, saya tidak tahu apakah saya bisa, lanjut Wina. Tapi saya tidak ingin menyeret Lala ke dalam proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Saya tidak ingin namanya ada di berita. Saya tidak ingin traumanya terus-menerus diungkit di ruang sidang. Dia sudah cukup menderita. Dan saya juga tidak ingin melihat adik saya sendiri di penjara. Seburuk apapun dia, pemikiran itu tetap terasa menyakitkan. Saya hanya ingin ini semua berhenti. Saya ingin kedamaian untuk saya dan Lala. Ibu Sonya mengangguk perlahan. Tatapannya penuh pengertian. Saya mengerti keputusan Ibu. Itu adalah keputusan yang sangat bijaksana dan berani. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan keamanan Lala ke depannya? Itulah kenapa saya ingin meminta bantuan hukum dari Ibu, kata Wina. Bersama-sama, dengan bimbingan dari Ibu Sonya, mereka menyusun sebuah perjanjian hukum yang mengikat. Itu bukan sekadar surat perintah penahanan biasa. Isinya jelas dan tegas. Amel dilarang keras untuk menghubungi atau mendekati Wina dan Lala dalam jarak tertentu. Semua komunikasi harus melalui pengacara. Namun, ada syarat tambahan yang Wina ajukan.
Saya ingin Amel menjalani terapi manajemen amarah dan konseling psikologi secara rutin selama minimal 1 tahun dari psikolog yang direkomendasikan. Jelas Wina. Jika suatu hari nanti dia ingin bertemu Lala, itu hanya bisa terjadi jika ada rekomendasi tertulis dari terapisnya yang menyatakan dia sudah stabil, dan pertemuan itu pun harus selalu dalam pengawasan. Ibu Sonya tersenyum tipis. Itu adalah syarat yang sangat baik. Ibu tidak hanya memikirkan perlindungan, tapi juga memberikan jalan untuk perbaikan. Saya akan membantu menyusun draftnya. Konsekuensi dari perjanjian itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Raka, dengan berat hati, menyampaikan perjanjian itu pada Amel. Di luar dugaan, Amel menolak mentah-mentah syarat untuk terapi. Ia masih bersikeras bahwa ia adalah korban, bahwa ia diprovokasi, dan bahwa pergi ke psikolog adalah sebuah penghinaan. Penolakan itu menjadi titik akhir bagi Raka. Ia akhirnya sadar bahwa wanita yang ia nikahi tidak memiliki penyesalan dan tidak memiliki keinginan untuk berubah. Hari itu juga, Raka mengajukan gugatan cerai. Pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan kesombongan itu akhirnya runtuh. Bahkan sebelum bulan madu mereka sempat terlaksana. Kehidupan Wina dan Lala mulai memasuki babak baru. Raka menepati janjinya. Ia tidak hanya menanggung semua biaya pengobatan Lala, tapi juga mentransfer sejumlah dana yang lebih dari cukup untuk mengamankan biaya pendidikan Lala hingga ke jenjang universitas. Rekening, dana mimpi Lala, kini terisi kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ibu Sonya, yang melihat ketegaran dan integritas dalam diri Wina, melakukan lebih dari sekadar memberi nasihat hukum. Beberapa minggu kemudian, ia menawarkan Wina pekerjaan di yayasan sosial yang ia pimpin, sebagai koordinator program. Pekerjaan itu memiliki jam kerja yang teratur, gaji yang jauh lebih baik, dan lingkungan kerja yang suportif. Untuk pertama kalinya, Wina bisa berhenti dari pekerjaan menjahitnya di malam hari. Ia kini punya waktu dan energi lebih untuk Lala. Lala sendiri memulai perjalanannya menuju pemulihan. Dengan bantuan terapis anak yang lembut dan sabar, ia perlahan-lahan memproses trauma yang ia alami. Buku gambarnya yang sempat kosong, kini mulai terisi kembali. Awalnya hanya goresan-goresan gelap tanpa bentuk. Namun seiring berjalannya waktu, warna-warna cerah mulai muncul kembali. Kupu-kupu, pelangi, dan taman bunga kembali menghiasi kertas-kertas gambarnya. Bulan-bulan berlalu. Sebuah rutinitas baru yang damai terbentuk. Terkadang di akhir pekan, Raka akan datang berkunjung. Ia akan membawa buku cerita atau peralatan melukis baru untuk Lala. Hubungannya dengan Lala berubah menjadi seperti seorang paman yang penyayang. Ia dan Wina menjadi teman baik, dua orang yang sama-sama terluka oleh orang yang sama, dan menemukan dukungan satu sama lain. Sesekali, mereka akan menghabiskan hari Minggu di rumah Ibu Sonya yang asri. Mereka akan makan siang bersama di taman belakang rumahnya. Wina akan mengobrol dengan Ibu Sonya tentang pekerjaannya, sementara Raka dan Lala sibuk membangun istana dari balok-balok kayu. Suatu sore, sambil duduk di teras, Wina memandangi pemandangan di hadapannya. Lala tertawa riang, menunjukkan gambarnya pada Raka. Ibu Sonya tersenyum hangat di sampingnya. Tidak ada ikatan darah di antara mereka berempat dalam pengertian tradisional. Tapi di sana, di taman itu, Wina merasakan kehangatan dan rasa memiliki yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah kehilangan sebuah keluarga yang terikat oleh darah. Sebuah keluarga yang penuh dengan tuntutan, perbandingan, dan rasa sakit. Tapi sebagai gantinya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia menemukan keluarga pilihannya. Sebuah keluarga yang dibangun di atas dasar rasa hormat, kepedulian, dan cinta yang tulus. Wina tersenyum. Pelaminan adiknya memang penuh dengan duri. Tapi setelah melewati jalan yang menyakitkan itu, ia akhirnya menemukan tamannya sendiri. Sebuah taman di mana ia dan Lala bisa tumbuh dengan aman dan damai, disirami oleh kebaikan orang-orang yang memilih untuk mencintai mereka apa adanya. Dan di taman itu, tidak ada satu duri pun yang bisa melukai mereka lagi.